Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Miranda dari Prodi S1 Kebidanan semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kanker serviks. Kanker leher rahim yaitu kanker yang terjadi pada leher rahim atau serviks. Kanker leher rahim terjadi ketika sel abnormal membelah diri dan menjadi tumor ganas sehingga menyebabkan kanker serviks. Terjadinya kanker serviks pertama-tama ada sel normal, kedua menjadi lesi prakanker, tiga menjadi kanker serviks. Gejalanya yaitu terjadi pendarahan yang abnormal di luar masa haid atau menopause. Setelah itu terjadinya keluar cairan pada vagina berwarna kuning dan bau, nyeri pada panggul dan kaki. Penyebabnya yaitu HPV, rentan terjadi infeksi pada usia muda, bergonta-ganti pasangan, memulai hubungan saat usia muda, merokok, dan lain-lain. Penanganannya yang pertama pencegahan, ada edukasi, kondom, dan vaksinasi. Terus ada deteksi yaitu dengan melakukan pap smear dan PA. Pengobatannya kemoterapi, radioterapi, pembedahan, dan konsultasi pada dokter. Selanjutnya, next pada materi yang baru. Penyakit radang panggul. Definisi suatu spektrum klinis infeksi yang mungkin melibatkan serviks, endometrium, tuba fallopi, ovarium, uterus, ligamentum, rongga, intraperitoneum, dan daerah perihepatik. Peradangan panggul ditularkan karena ada hubungan seksual dan ada virus lainnya. Patogenesis berawal dari infeksi vagina yang selanjutnya menjalar secara asenden ke atas menuju endometrium dan tuba fallopi. Infeksi ulang dapat menimbulkan jaringan parut pada tuba. Adapun faktor resikonya yaitu wanita yang berusia 15 sampai dengan 20 tahun, hubungan seks dengan pasangan yang berbeda 30 hari terakhir, hubungan seks tanpa pelindung atau kondom, pemasangan IUD 4 bulan terakhir, mencuci alat kelamin dengan penyemprot, merokok, dan penyalahgunaan zat atau obat lainnya, koitus saat menstruasi. Keluhan utama yang pertama nyeri perut pada bagian bawah, dispareunia, pendarahan, sekret yang abnormal dari vagina dan serviks. Pemeriksaan penunjang. Pertama ada enzim immunoassay untuk deteksi infeksi chlamydia. Kedua ada biopsi endometrium. Ketiga ada USG transvaginal. Keempat ada laparoskopi. Penata laksanaan. Pertama, rawat jalan dengan memberikan obat antibiotik spektrum luas selama paling sedikit 7 sampai dengan 10 hari. Kedua, rawat inap. Adapun penata laksanaan rawat inap yaitu tirah baring total dengan posisi Fowler. Bila perut kembung atau adanya tanda-tanda ileus, maka dipasang nasogastric tube. Pasang infus, batasi makanan per oral, kolpotomi, dan drainage pada kapum douglasi, antibiotika kombinasi, obat-obatan simptomatis, tindakan pembedahan. Next, selanjutnya ke materi yang ketiga. Vaginosis bakterial. Pertumbuhan bakteri yang berlebihan di vagina. Vaginosis bakteri cenderung mempengaruhi wanita usia subur. Adapun gejala klinisnya 1. 50% asimptomatik. 2. Bau amis sering terjadi setelah hubungan seksual tanpa kondom. 3. Jarang terjadi keluhan gatal. 4. Duh vagina berwarna abu-abu homogen. pH sekret sekitar 4,5 sampai dengan 55. Gambaran serviks normal. Tata laksana non-medikamentosa. 1. Jaga kebersihan diri. 2. Menjaga kelembaban alat genitalia.
3. Memakai celana dalam berbahan katun. 4. Swab prone to bag setelah berkemih. Tata laksana medikamentosa. 1. Antimikroba spektrum luas untuk bakteri anaerob. Metronidazole dan clindamycin, obat utama aman untuk wanita hamil. Yang ketiga ada tinidazole, obat yang disetujui untuk vaginosis bakterial. Selanjutnya ke materi terakhir. Apa itu vaginitis? Vaginitis merupakan suatu peradangan pada lapisan vagina yang disebabkan oleh bakteri, parasit, atau jamur. Gejala vaginitis: 1. Gatal di area vagina atau di sekitarnya. 2. Kemerahan dan nyeri di sekitar vagina. 3. Plek atau pendarahan dari vagina. 4. Nyeri saat buang air kecil dan berhubungan. Pengobatan vaginitis: 1. Pemberian obat antibiotik. 2. Pemberian obat anti jamur. 3. Terapi pengganti hormon. Vulvitis yaitu peradangan pada pulpa. Dibedakan atas bersifat lokal, timbul bersama atau akibat vaginitis, awal atau manifestasi penyakit umum. Adapun tanda dan gejalanya yaitu pulpa membengkak dan merah, agak nyeri, gatal, gejala sesuai jenis infeksi. Pengobatan jika penyebabnya adalah infeksi: 1. Berikan antibiotik, anti jamur, atau antivirus. 2. Lakukan pembilasan vagina dengan campuran cuka dan air. 3. Tetapi pembilasan ini tidak boleh dilakukan terlalu lama dan terlalu sering karena bisa meningkatkan resiko terjadinya peradangan panggul. Pengobatan jika akibat infeksi labia atau lipatan kulit di sekitar vagina dan uretra. Bisa dioleskan krim estrogen selama 7 sampai dengan 10 hari. Untuk infeksi bakteri juga diberikan jeli asam propionat agar cairan vagina lebih asam sehingga mengurangi pertumbuhan bakteri. Pada infeksi menular seksual, untuk mencegah berulangnya infeksi, kedua pasangan seksual diobati pada saat yang sama. Pengobatan untuk mengurangi gatal-gatal yang bukan disebabkan oleh infeksi bisa dioleskan krim atau salep kortikosteroid dan antihistamin peroral atau tablet. Krim atau tablet asiklovir diberikan untuk mengurangi gejala dan memperpendek lamanya infeksi herpes. Untuk mengurangi nyeri, bisa diberikan obat pereda nyeri. Cervix adalah radang dari selaput lendir kanalis cervicalis. Adapun penelaksanaannya yaitu tergantung dari etiologi. Jika Candida albicans, medikamentosa nistatin, cotrimazole, krem hidrokortison 0,5%, obati partner. Jika Trichomonas vaginalis, metronidazole atau timidazole 2 gram oral dosis tunggal, pemakaian kondom, obat partner. Adapun pencegahannya yaitu 1. Memakai alat pelindung atau kondom. 2. Menggunakan alat mandi secara masing-masing serta menghindari kegunaan celana yang ketat. 3. Pemakaian obat atau cara profilaksis. 4. Pemeriksaan dini. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.